sih Kuan, kan apalagi kan sekarang anak-anak muda nih sering banget banding-bandingin hidupnya dengan orang lain gitu ya. Ya, Kurang ini, kurang itu. Padahal dirinya udah baik, udah punya tangan, punya mata, ya. punya mulut, tapi mereka sering banget membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu. Nah, sebagai Ridwan yang udah lulus sarjana ini kan, eh, ada nggak tips yang kamu bagikan buat teman-teman di luar sana supaya jangan minder gitu? Oke, saya pernah mendengar kata-kata stop comparing yourself with other people. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak akan pernah ada ujungnya. Selalu kita pengen lebih, lebih dan selalu ingin lebih. Hal tersebut yang membuat kita merasa nantinya ujung-ujungnya merasa capek tersendiri gitu. Pesan dari saya mah tetap menjadi diri kita sendiri, jangan pernah bukan jangan pernah tapi jangan terlalu berharap menjadi orang lain, jangan menjadikan orang lain sebagai patokan kesuksesan kita karena kesuksesan itu bisa dikatakan fleksibel ataupun punya patokannya tersendiri gitu bagi setiap orangnya. Saya dengan kondisi seperti ini saya bisa berkata bahwasanya saya sudah sukses tetapi di mata orang lain saya belum sukses, itu kan berbeda-beda gitu patokannya. Maka tipsnya yaitu tetap menjadi diri sendiri, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Oke. Bersyukur. Nah, Wan, kalau apa namanya di sini kan kamu sebagai mahasiswa yang udah lulus kan sarjana gitu. Ada nggak yang perlu kita ubah di pendidikan Indonesia ini yang mungkin yang udah kamu pelajari bagaimana cara mengajar dan cara untuk mengajak orang-orang mengutamakan pendidikan. Ada nggak hal yang kamu ingin sampaikan gitu? Ya, kalau bagi saya sendiri sebetulnya pendidikan di Indonesia itu sudah bagus gitu ya. Bagaimana sudah banyak sekali mata pelajaran yang diajarkan, terus juga pendidikan-pendidikan karakter yang harus ditanamkan. Akan tetapi bagaimana di sini kita kayak mengajarnya itu tidak membosankan itu karena apa ya ketika belajar itu anak sudah mencapai titik jenuh maka fokusnya itu akan berkurang. Nah, jadi yang harus diperbaiki adalah bagaimana dia mengajarnya atau guru mengajar mata pelajaran tersebut dari mulai anak tersebut tidak suka mata pelajaran tersebut menjadi lebih suka. Karena ketika sudah tumbuh dia menyukai mata pelajaran tersebut, otomatis semangat dia untuk belajar akan suatu hal itu akan lebih bagus itu, akan lebih berfokus dan hasilnya pun akan lebih bagus. Yang pertama itu yang harus diperbaiki dari metode pembelajarannya seperti itu. Yang selanjutnya mungkin di sini kita jangan terfokus pada kognitifnya saja ataupun kemampuannya saja. Terkadang orang-orang bisa mengatakan bahwasannya kesuksesan di dunia pendidikan itu misalkan si A mendapatkan nilai 100 sementara si B mendapatkan nilai 90. Nah, sebetulnya kesuksesan di dalam dunia pendidikan itu tidak seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Karena menurut saya itu tidak hanya itu saja, masih banyak aspek-aspek lain yang memang harus diperhatikan dari kayak kognitifnya yang tadi, terus komotor dan juga afektifnya. Dan yang pasti yang harus ditekankan di Indonesia itu yang pertama adalah tentang pendidikan karakter gitu Bang. Karena seperti yang telah kita ketahui di luaran sana bahwasannya sekarang banyak sekali apa ya karakter-karakter anak yang menyimpang itu dari mulai anak yang tidak sopan kepada orang tuanya, terus kurang menghargai orang lain, sering berkata kasar dan lain sebagainya itu. Nah, hal tersebut yang harus terus-menerus dibenahi gitu agar kedepannya apa ya Indonesia menjadi negara yang seperti dahulu gitu, yang dimana dikenal dengan oleh warga luar itu orangnya yang kata kalau bahasa Sunda gitu ya suranye, yang sopan, santun. Nah, hal-hal tersebut yang harus benar-benar dibangun lagi supaya karakter yang ada di Indonesia itu menjadi apa ya citranya kembali lagi seperti itu Bang. Terus waktu kuliah kan pasti kamu jumpa dong dengan banyak orang gitu ya, yang ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Padang. Nah, kamu sendiri bagaimana cara kamu menyesuaikan diri kamu kepada mereka? Ya, kalau saya kebetulan juga banyak sekali teman yang dari berbagai kota gitu dan Nah, saya ini sedikit bercerita terlebih dahulu ya. Saya merasa senang gitu ketika punya teman dari berbagai daerah gitu. Karena saya bisa belajar bahasa-bahasa mereka gitu yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya gitu dan tidak tahu sebelumnya itu bahasa ini dari mana, bahasa itu dari mana, apa arti kata ini, apa arti kata itu. Nah, itu salah satu apa ya yang membuat saya menarik akan apa ya pertemanan ketika perkuliahan itu karena berbagai daerah itu. Nah, apa ya
Tadi tuh, berbicara tentang apa ya, cara beradaptasi mungkin ya dengan teman-teman yang dari berbagai daerah Daerah. gitu. Yang paling saya mah tipikal orang yang ketika mengenal orang itu tidak langsung kayak, "Say hello, gimana kabar kamu?" Enggak. Saya itu tipikal orang yang diam terlebih dahulu, perhatikan dulu karakter dia itu seperti apa. Ketika kita sudah mengetahui orang tersebut, karakternya seperti apa, maka di situ kita masuk. Jadi, kita, apa ya, mempelajari terlebih dahulu orang ini karakternya kayak gimana, orang itu karakternya seperti apa. Nah dari situ jadi kita bisa menyesuaikan, ataupun beradaptasi dengan lingkungan dia gitu. Jadi dianya tidak kaget, kitanya pun tidak kaget karena kita, masuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan. Tapi kalau karakter seperti ini itu masuk introvert apa extrovert ya? Aku juga bingung ini. Ya kalau karakter seperti itu kayaknya semi deh. Karena Enggak, aku soalnya kan gini, ya kalau dia introvert kan otomatis dia dominan pendiam kan, ya. nggak mau peduli dengan orang lain mungkin ya. Tapi kalau dia extrovert gitu ya, otomatis kan dia langsung kayak udah kenal orang yang baru kenal aja tuh udah kayak udah merasa nyaman gitu, udah merasa kayak say hello gitu sama orang-orang baru kenal gitu ya. Tapi dari cerita kamu sendiri, aku bingung, ini introvert apa extrovert gitu ya? Kalau saya pribadi pernah, apa ya, mengikuti tes kalau tidak salah gitu, tes kepribadian. Saya itu, tipikal kepribadiannya introvert tapi pembela. Nah, di mana, karakter tersebut biasanya orang itu lebih ke kayak pendiam, mempelajari lingkungannya terlebih dahulu dan setelah dia, apa ya, mengetahui lingkungannya itu seperti apa, nah dari situ dia mulai kayak, mengeluarkan jati diri dia, bahwasanya dia juga bisa loh seperti orang-orang yang ekstrovert yang selalu, "Hai, bagaimana kabar kamu?" Nah, seperti itu juga bisa gitu. Karena, setiap orang pasti juga sebetulnya, bisa seperti itu, cuman kadang tertutupi rasa malu dia, seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau hasil tes gitu ya, saya termasuk orang yang introvert gitu. Ya, kalau saya pribadi lebih mengutamakan karir dong. Kenapa saya bisa berada di sini pun karena bukan karena percintaan kan, Ya, ya. ya. Nah, karena saya, mengejar karir terlebih dahulu dan bisa karena bagi saya, kalau cuman sekedar cinta ke depannya, itu jangka panjangnya ya gitu-gitu aja. Tetapi kalau misalkan kita berpikirnya karir ke depannya itu sebenarnya ketika kita mencapai kesuksesan, otomatis kita bisa, melakukan apa yang kita mau, mendapatkan apa yang kita mau dengan apa yang kita harapkan itu dengan kesuksesan yang telah kita capai. Jadi karir terlebih dahulu kalau saya gitu Bang. Dan aku penasaran nih, Apa? eee, kalau di kuliah itu kan bener nggak sih kayak di film-film FTV, jumpa cewek banyak terus gini-gini gitu. Kan kebanyakan gini, cara pandang orang kan, nanti kalau kuliah pasti jumpa cewek banyak, senang-senang, happy-happy, dan ketika mereka udah terjun ke dunia asli itu gimana sih, Wan? Ya emang gak salah sih Bang kalau ada pemikiran tersebut karena emang, sesuai di FTV gitu banyak sekali cewek-cewek kalau di dunia perkuliahan itu kan. Eee, Apalagi di jurusan saya itu ceweknya banyak banget Bang, lebih dari setengah malah. Nah, tapi apa ya, kuliah itu tidak seperti di FTV gitu yang hanya, apa ya, kuliah terus pulang pacaran, jajan yang kayak gitu, enggak sebenarnya di balik itu tuh ada, apa ya, momen-momen perjuangan yang tidak pernah diceritakan dalam sebuah FTV atau drama-drama TV seperti itu. Kayak misalkan kita ngerjain tugas bareng, kita gadang bareng buat ngerjain tugas, kayak kita, apa ya, kumpul, terus adanya penelitian dan tugas-tugas yang lain. Jadi emang kuliah itu sebenarnya nggak seindah FTV. drama-drama FTV gitu ya, karena apa ya, ada momen-momen pahitnya juga gitu kan kalau di FTV kebanyakan kayak, ya pacaran, jalan bareng, ya seperti itulah, seperti yang telah kita ketahui. Tapi kalau bicara tentang pendidikan, ketika kamu udah lulus sarjana, sama kamu sebelum kuliah, pikiran kamu lebih terbuka mana gitu kan? Cara Eee, pandang kamu terhadap perbedaan, cara pandang kamu terhadap Pasti, setelah kita kuliah itu mindset kita lebih terbuka gitu Bang, bagaimana kita ketika menghadapi sebuah perbedaan ataupun problem akan sebuah masalah, kita lebih, open minded gitu, kita lebih kayak, kita harus memandangnya nggak cuma dari satu sisi misalkan, kita harus memandangnya dari berbagai sisi. Jadi ketika kita, ada sebuah masalah misalkan anak tersebut, apa ya, tidak sekolah. Nah, kita harus memandangnya dari berbagai sisi, kenapa anak tersebut tidak bisa sekolah, terus juga apakah ekonominya,
tidak memadai atau misalkan dianya malas. Nah, maka dari situ kayak kita gak cuman harus memandang satu perspektif gitu. Nah, dari uniknya tersebut kayak kita ketika kita menemukan hal-hal seperti itu atau masalah-masalah seperti itu ketika saya udah kuliah gitu ya, kayak makin terbuka, oh ketika ada masalah seperti ini solusinya otomatis kita harus bisa apa ya, mengajak anak tersebut biar sekolah. Kayak harus gak cuman apa ya, kita mengetahui masalahnya aja tetapi kita juga harus memberikan sebuah solusi gitu kepada orang yang memiliki masalah tersebut gitu, Bang. Jadi ketika kuliah itu open minded-nya benar-benar lebih terbuka karena kita juga ketika kuliah kayak dituntut untuk berpikir kritis, mandiri dan juga apa ya, selalu bisa apa ya, harus memberikan problem solving gitu, Bang. Gitu. Jadi cara pandang kamu mungkin nggak cepat menghakimi orang ya. Ya, Ketika orang salah, kamu nggak cepat, kamu salah begini gini gini. Tapi bagaimana kamu memberikan solusi kepada orang lain itu? ya, Itu sih yang saya paling suka sama anak-anak yang seperti kamu juga. Jadi jangan kita langsung gampang menghakimi orang, kamu gini 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 ya. gitu ya. Terus saat ini kan kamu udah lulus nih. Target kamu tahun-tahun ke depannya apa nih? Target saya yang pasti sekarang doakan ya Bang sedang mencari pekerjaan. Semoga saya mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga memang cukup memadai buat keluarga saya. Terus setelah itu saya pengen apa ya, merenovasi rumah juga, nabung buat masa depan saya dan kalau misalkan banyak rezeki saya juga pengen berangkatkan kedua orang tua saya haji atau umroh gitu Bang. Oke. Gitu Bang. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak kan tentang Ridwan, bagaimana cara dia bisa masuk jalur bidik misi, Ya, bagaimana Ridwan bisa berjuang untuk bisa lulus kuliah, bagaimana bisa Ridwan untuk bisa gak minder sama teman-temannya gitu ya. oh iya sama Bang, Apa namanya tipe ciri-ciri ceweknya tipe gitu ya. cowok kamu? Yang pasti sayang kita sama keluarga kita, akhlaknya juga baik dan apa ya, mau hidup susah lah kasarnya sama kita gitu ya. Zaman sekarang malah yang hidup susah. Ya, kita jangan berpikir manis dulu ya. Kita harus berpikir pahit terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ada manisnya, hidup kita enak, santai, terus sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu sebagai bonus gitu. Karena hidup itu tidak semanis gula-gula gitu, Pak. Jadi kita harus belajar apa ya, menelan yang pahit-pahit terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi di flashback ke belakang dulu ya, tarik dulu ya. Ya. Pas masa-masa kuliah kamu pernah nggak nggak makan gitu? Oh iya. Kalau teman-teman harus tahu gitu ya, ketika awal-awal saya berangkat ke Bandung dengan uang yang sangat minim gitu Bang. Saya mau makan bingung karena uang sudah sedikit lagi. Kayak saya mengakalinya ya apa ya, makan mie gitu Bang, satu bungkus itu buat 2 kali makan. Kadang airnya tuh pakai Royco gitu Bang ya, pakai penyedap rasa gitu ya. Biar yang penting saya bisa kenyang gitu, bisa makan yang penting ada nasi aja gitu. Terus juga kadang orang tua bertanya, "Kamu udah makan belum?" Saya jawab, "Udah Pak, di sini banyak makanan." Terus gak kemakan. Padahal dalam hati saya belum makan. Makanan di mana itu banyak, saya masih di warung-warung gitu ya yang jualan gitu. Tapi kalau apa namanya, kamu pernah jadi orang tua sekarang masih lengkap. Lengkap, cuman udah broken home, udah pisah. Bisanya dari kapan? Dari berarti kalau pisah apa ya, rumah karena kerja itu dari awal kelas satu SMA semester 2 kalau nggak salah. Itu baru kayak masih retak-retak ada permasalahan dan ketika apa ya, benar-benar pisah atau cerai itu ketika saya mau masuk kuliah. Jadi di saat orang lain bimbang karena saya harus kuliah kemana-kemana, saya malah berpikiran kayak, aduh orang tua saya cerai, terus saya juga pengen kuliah, di mana kayak tambah pikiran lagi saya pengen kerja, jadi kayak benar-benar kebagi gitu pikiran saya kayak, duh kenapa sih kadang kadang berpikir gini, kenapa sih nasib saya kok gini-gini amat, tapi kayak kalau kitanya stuck di situ terus kayak kita nyerah kayak menyalahkan keadaan itu gak akan apa ya, gak akan ada kemajuan kalau menurut saya gitu. Jadi ya saya mencoba berpikir tenang, cari solusi, sharing-sharing sama teman, minta saran sama orang-orang yang kayak lebih berpengalaman gitu, dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya dari situ alhamdulillah ya muncullah apa ya, solusi-solusi yang dimana saya bisa kuliah seperti itu. Berarti secara nggak langsung mental kamu ini ya, mental kamu down banget gitu ya. Ya, Pas tamat SMA, harusnya kan kamu komunikasi sama orang tua ya. ya, Mau kuliah kemana, mau ambil jurusan apa. Sementara kamu harus menghadapi banyak banyak tantangan gitu ya ya. tentang sama Ada tekanan. tekanan banyak sekali ya. Ya, Orang tua mau pisah,
terus kamu juga bingung menentukan pilihan kamu mau kuliah, atau mau kerja, karena kan otomatis kan kalau orang tua lewat tadi mau pisah gitu kan, itu kan secara secara langsung akan merusak mental kita juga gitu kan. Iya bang, Mau ya apa namanya, gimana pun pasti kita merasa sedih banget lah gitu ya, iya, tertekan banget gitu, ngedown gitu bang. down banget lah. Terus pas momen-momen yang Ridwan alami pada saat itu, apa yang Ridwan lakukan gitu? Yang pasti karena apa ya, ketika kita ngedown seperti itu yang pertama itu kita harus mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yang pasti. Terus ya kadang kan saya tuh tipikal orang ketika mendapatkan masalah saya tidak ingin selalu sendiri gitu bang. Makanya saya kadang ikut sama teman biar apa ya, kalau sama teman lebih ceria gitu, gak terlalu banyak kepikiran masalah-masalah yang ada di rumah. Nah seperti itu, dan juga saya mungkin selalu bercerita kepada guru saya yang benar-benar menjadi apa ya, motivator buat hidup saya, dan benar-benar orang yang bisa meng-up saya gitu, semangat saya, dan apa ya, sering bercerita kepada orang-orang yang bisa saya percaya gitu bang. Dan memang apa ya, selalu yang pastinya menyemangati diri sendiri sih bang, karena ketika kita mendapatkan semangat dari orang lain tetapi dari diri kitanya sendiri menolak, ya itu percuma gitu. Apalagi kan kita Indonesia, kita tinggal Ya, di banyak suku, nah banyak betul. agama. Jadi kan kita di sini Indonesia NKRI. Jadi NKRI kan kita betul harus bang. saling menghargai satu dengan yang Ya. lain. Kamu sebagai anak muda gini Wan, eh, kedepannya apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda ini supaya kita lebih menghargai perbedaan? Yang harus kita lakukan sebagai anak muda, yang pertama kita menyadari bahwasanya hidup di dunia ini kita nggak sendiri gitu. Terus juga kita harus meningkatkan intoleran antar berbagai bangsa ataupun agama, karena di Indonesia sendiri seperti yang sudah tadi abang katakan, bahwasannya kita ini hidup dari berbagai suku, berbagai etnis, berbagai budaya, berbagai daerah, dan di situ hidup di dalam satu rumpun, yaitu Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, itu dimana kita harus benar-benar apa ya, meningkatkan nilai-nilai toleransi antar berbagai orang, antar kebiasaan, itu seperti itu. Jadi menurut Ridwan ini anak-anak muda ini berpengaruh besar enggak untuk kemajuan salah satu untuk kemajuan negeri ini gitu? Ya, sangat berpengaruh gitu bang. Saya pernah mendengar gitu, kalau tidak salah atau membaca gitu bang, yang kata Soekarno atau siapa gitu, yang Ya. kayak beri saya satu pemuda maka saya akan mengguncang dunia. Nah itu salah satunya mungkin karena pemuda itu sangat berpengaruh gitu, selain semangat juang yang masih tinggi, tenaganya yang masih kuat, dan juga pola pikirnya yang sangat apa ya, sangat adaptif, sangat terbuka bagi semuanya gitu ya. Jadi ya itu sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa ini, apalagi kan tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas gitu ya bang. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang jangan sampai salah pergaulan. Seperti itu. Apalagi kan anak-anak muda sekarang udah pintar-pintar kan, Ya, udah ya. belajar dari YouTube, dari Google, mereka tinggal klik, udah semua ada jawabannya. Artinya di sini peran anak muda juga perlu diperhitungkan dalam kemajuan negeri ini ya. Ya betul sekali bang. Itu tadi kognitifnya udah ada di internet, pengetahuannya udah ada. Ya tinggal dia mengasah, ya tadi harus ditanamkan pendidikan karakternya gitu. Karena pendidikan karakter jarang diajarkan di internet gitu bang. Jadi kita nggak perlu lagi dong meragukan anak-anak muda Indonesia ya. Jelas dong, anak-anak muda Indonesia saya yakin itu bisa membawa Indonesia Lebih maju lagi. ya betul sekali, dan bisa mengharumkan nama-nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Oke, kita kembali ke mana ya? Kemana Wan? Gimana bang? Ke Jampang, Surada atau kemana nih? Tadi kan kita udah bahas-bahas banyak tentang pendidikan, tentang karakter, tentang banyak hal tadi ya. Pemuda juga. Pemuda juga gitu. Gimana kalau hari ini kita bikin challenge nih? Apa nih? Coba buat iseng-iseng aja gitu ya. Oke. Oke? Siapakah nama Menteri Pendidikan? Nama Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Wih, Wih. betul 100 buat saya. Untuk saya tahu ya. Berbicara-bicara tadi banyak juga. Ini bicara tentang wisata. Ya, Kalau ada nggak wisata Indonesia yang pingin banget kamu kunjungi gitu? ada. Mana? Saya pengen ke ini, ke Bali yang pasti, karena saya waktu apa ya,
masa-masa terakhir bersama teman-teman kayak pengen nanti ketika kita udah sukses kita jalan-jalan ke Bali yuk. Nah itu kayak aduh pengen nih cepet-cepet sukses Iya, pengen iya, ke iya. Bali gitu. Ke Bali juga pengen ke mana ya? Ke daerah NTT itu bisa kayaknya seru dan juga Lombok ya pasti itu karena keindahan pulau-pulaunya. Kalau aku sih pengennya ke Papua dulu. Papua Ya aku pengen penasaran dengan Papua gimana. ya Karena kan cuma lihat dari TV, dari sosmed gitu ya. Kelihatannya bagus gitu di sana. Papua sama NTT juga. Papua sama NTT, apa enggak? apa Papua sama NTT beda kan? beda Beda. Sama ke Bali juga. Itu sih pengen banget yang gue pengen banget ke sana gitu. Tapi itu sekarang belum bisa karena kan kita tahu uang men. iya apa-apa uang Uang, cuan-cuan dulu. ya, ya kan apalagi sekarang segala sesuatu emang nggak bisa apa ya harus Enggak selalu dibeli dengan uang gitu kan kita makan sehari-hari aja uang sekarang tuh tuh Di karakter ya, karakter seorang anak broken home itu tentunya sulit juga untuk tetap dia stabil biar semangat lagi gitu dari hal dia down terus bangkit itu harus ada orang-orang yang mensupport dia gitu ya. ya betul. Soalnya aku sendiri pernah mengalami di mana pada waktu itu aku juga kan dari keluarga yang dibilang juga kurang komunikasi dalam dalam keluarga gitu ya. Karena kan kedua orang tua saya juga sibuk kerja, bapak kerja, mama kerja gitu kan cari nafkah untuk kebutuhan kita lah untuk yang sekolah gitu. Pada momen itu kan seharusnya anak yang di usia dari 6 ya, 6 sampai mungkin 12 tahun 12 gitu tahun itu kan perlu bimbingan nih, perlu bimbingan dari orang tua yang harus lebih kencang lagi untuk bimbingan anaknya gitu. Dan pada saat momen itu aku sendiri nggak mendapatkan gimana bimbingan secara apa? Gimana sih? secara utuh gitu ya dari Secara orang utuh tua dari orang tua. Karena kan tahu sendiri kan orang tua kerja pagi, pulang malam untuk makan sehari-hari. ya, Kalau mereka nggak kerja kita nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Dan di situ membuat apa? Membuat mental kita terbentuk namanya mental yang kayak kita ini terasingkan gitu, terasingkan dari keluarga, dari teman, dari sahabat. Jadi seakan-akan kita ini sendiri gitu. ya. Aku pernah mengalami di momen-momen seperti itu. Nah, Yang tapi gini psikologisnya Wan, bang gini, maksud aku gini, gimana kan pola pikir orang tua kita yang dulu bukan nggak terbuka sekarang gitu. Jadi kan ya yang apakah menurut kamu ini salah di orang tua kita yang pemikirannya belum terbuka? Apakah kita harus sadar sendiri kalau orang tua kita itu udah memang mereka belum bisa terbuka pikirannya karena mereka kan hidup di zaman dulu gitu kan. Sekarang kan pendidikan masih kurang. Kalau zaman dulu kan sekolah jauh mungkin nggak sekolah orang tua saja nggak tamat sekolah SD. Dan ya saya rasa dan saya ketika mungkin saya di saat usia masih 6 sampai mungkin belasan tahun gitu belum sadar artinya orang tua kita kan juga eh, nggak ada edukasi di masa itu gitu. Jadi ketika aku di usia 20 ke atas ini, aku baru sadar gitu ya. Ternyata orang tuaku kenapa dia fokusnya untuk mencari makan, bikin anak sekolah, itu ternyata mereka dari dulunya dididik seperti itu cari makan aja gitu ya. ya yang penting yang penting makan aja gitu. Gak ada edukasi bagaimana mendidik anak, bagaimana cara untuk mengajar anak. Nah, menurut kamu sendiri di era digital ini, di era zaman milenial ini, peran orang tua itu penting banget gak buat pendidikan seorang anak? ya paling tadi yang saya jawab dulu yang pertama itu apakah salah orang tua atau bukan ya Ya, sebenarnya kalau hal berbicara hal seperti itu tidak ada yang salah gitu karena setiap orang kayak dia benar dengan apa yang dia rasa benar gitu bang karena setiap orang itu mempunyai prinsipnya masing-masing mungkin orang dulu berprinsip bahwasannya ketika saya harus bekerja terus menerus buat mungkin tujuannya buat supaya anak saya nanti hidupnya layak. Nah, mungkin hal seperti itu mungkin dari pemikiran orang tua gitu ya. tapi ada sisi lain yang tertinggal gitu. Nah itu ya mungkin emang segala sesuatu juga harus adanya sebuah pengorbanan gitu bang. Mungkin ya orang tua mengorbankan apa ya kayak dia jarang bertemu dengan anak-anaknya, jadi jarang asuh anak-anaknya ya buat mencari uang demi ya. Tapi Demi- tujuan akhirnya itu ya buat anaknya juga kan, buat masa depan anak-anaknya supaya nggak susah seperti yang dialamin gitu ya ya. mungkin. Jadi nggak ada yang salah kalau menurut saya gitu ya. Terus kalau Keadaannya. Kan terkadang kita gini Wan, karena udah keadaan, kita terkadang keadaan gak memihak sama kita, sering banget kita menyalahkan keadaan.
kenapa sih keadaanku seperti ini dan segala macam. Dan hal itu membuat kita secara tidak langsung kayaknya mengutuki Ya, diri sendiri gitu kan. Padahal kan kita sebagai anak muda kan punya mindset, punya pikiran yang lebih harus tinggi lagi dari orang tua kita mungkin kan mungkin kalau orang tua kita begitu kita jangan sampai seperti itu ya Wan. ya. Nah, Iwan sendiri dari mengalami berbagai hal demikian ada nggak prinsip yang Iwan pegang sendiri gitu? Prinsipnya yang pasti Mungkin dalam bidang rumah tangga gitu. dari bidang rumah tangga gitu. Harus lebih selektif dalam memilih pasangan yang pasti itu Oh, dong. harus Kenapa kayak sesuai. masih sendiri karena benar-benar selektif jangan Benar sampai benar kayak benar ya. ulang kembali gitu yang orang tua alami gitu ya. Karena ya korbannya itu bukan cuman mereka tapi anak-anaknya juga terkena gitu dampaknya gitu ya. Pertama itu lebih selektif dalam memilih pasangan kalau di bidang keluarga tuh. Terus yang kedua apa ya? Ya itu kalau keluarga lebih selektif kalau buat Ya. pasangan. Dari pengalaman kamu sendiri belajar, maksudnya dari pengalaman keluarga kamu sendiri, kamu harus lebih selektif Ya, memilih pasangan. Penting banget ya, betul. apalagi kan di zaman sekarang cewek Iyalah, banyak di mana-mana. betul sekali. Karena ya menikah itu ya juga cuman apa ya buat senang-senang doang kan bang. Ya ya. Ya kita berpikir banyak bahwasannya menikah itu cukup satu kali seumur hidup Hmm, dan itu yang terus menerus dari kita mulai menikah sampai ya semoga sampai meninggal gitu sampai iya maut iya. yang memisahkan gitu bang. Karena Harapannya gitu. kan kamu udah belajar juga dari pengalaman kan. Kalau dipikir-pikir sekarang cari uang kayaknya udah gampang ya. Iya, Dari handphone bisa, main TikTok bisa, bisa kan? jadi YouTuber bisa ya. Jadi Iya, tergantung tergantung kitanya kan mau bergerak betul. apa enggak gitu. Nah itu. Dan saya juga berpikir di akhir-akhir ini sebenarnya yang membuat kita itu apa namanya tetap di tempat yang sama itu kita hanya nggak terlalu terbuka pikiran. Sementara ini Wan, terkadang kita nggak sadar kalau kita udah punya gitu. Nah, Kita udah punya sesuatu, tapi nggak tahu cara mengembangkannya. Itu yang sering banget itu yang ini kan saya pengalaman sendiri juga kan. Saya udah punya kamera, udah ya punya apa namanya, punya studio lah gitu ya, studio udah lengkap. kecil-kecil. Tapi terkadang gini, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Itu contoh kecilnya gitu, contoh kecil seperti itu. Terus menurut Riwa sendiri yang gimana itu cara pandangnya harus kita lakukan? Ya hal yang terkecil yang kita harus mulai itu ya memulainya dengan niat. Iya harus mulai dengan Segala sesuatu harus didasari dengan niat. Ketika kita fasilitas udah lengkap tetapi kita yang nggak ada niat buat mengembangin ya buat apa? Itu akan menjadi sebuah apa ya kemubaziran gitu ya, kesia-siaan yang tidak berarti gitu. Karena ya buat apa buat pajangan doang ya enggak ya benar-benar. enggak kan. Nah, itu jadi kita harus mulai kayak udah ada niat yang selanjutnya itu merubah niat tersebut menjadi action. Kita harus turun ke lapangan. Jadi gak cuman saya pengen A, saya pengen B, saya pengen sukses tapi dianya ya cuman omongan doang, gak ada usahanya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita merubah dari niat menjadi action dan akhirnya menjadi hasil. Jadi piramid. Apa pernah Ya, pernah merasakan kelaparan gitu ya, ya, pernah merasa paling gak beruntung dari teman-teman kamu sering membandingkan juga membandingkan keadaan kita dengan orang-orang yang mungkin di sekeliling kamu juga. ya. Dari hal itu eee, pembelajaran apa yang kamu dapatkan sekarang ini gitu? Pembelajarannya pasti kita harus selalu bersyukur bang. Ya, Karena sebesar apapun, sesukses apapun pencapaian kita, ketika kita tidak bersyukur maka tidak akan ada kata puas dalam diri kita. Tetapi ketika kita mencapai segala sesuatu dengan kesederhanaan, dengan apa adanya ini yang kita punya, yaitu ya kita kalau disyukur ya itu akan terasa lebih berkah, nikmat dan juga yang pasti akan lebih apa ya lebih terkesan dibandingkan segala sesuatu yang berlebihan, tetapi kita selalu merasa kurang gitu bang. jadi kamu sekarang udah sadar, jadi fase-fase yang kamu lewati, kesulitan masa-masa dulu itu bagian dari cerita hidup kamu ya? Ya betul. Kan? Tidak tidak untuk diulang, tapi indah untuk dikenang. Iya kan? Jadi Iyalah bang. momen kita saat sedih, saat kita merasa galau kan semua pasti kita ingat lagi kan. Jadi Iya. masa-masa itu membuat kita lebih kuat lagi, punya apa namanya bahasa Inggrisnya Wan? Lebih Ya lebih struggle gitu bang. struggle, lebih berjuang lagi Lebih gitu strong. ya. Bagus, Wan. Dan sekarang ada nggak pesan-pesan Ridwan untuk anak-anak muda mungkin di sana? Ya pesannya buat anak muda sekarang ya yang pasti kita harus selalu tetap produktif gitu ya di masa yang sekarang. Terus juga kita harus selalu apa ya selain produktif kita juga harus selalu mempunyai wawasan yang luas, open minded terhadap segala sesuatu dan
kita harus selalu bersyukur sih dengan pencapaian yang udah kita punya selama ini. Karena itu setiap orang pasti memiliki pencapaian yang berbeda-beda, tapi kita harus selalu mensyukuri. Oke, Enjoy. jadi kita udah banyak bincang-bincang sama Ridwan. Mudah-mudahan Ridwan kedepannya makin sukses. Dan Amin. ini podcast part pertama Ridwan baru lulus kuliah. Dan nantikan part keduanya ketika nanti Ridwan sudah menjadi orang sukses. Ya amin. Kita tunggu ya. Ya siap. Kita tunggu Ya, part keduanya, Wan. boleh boleh Bang. Jangan lupa undang saya lagi ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, saya Jogi Dan saya Sihota Ridwan. undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.